Selamat siang, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang modul 7. Nanti ada sedikit review dari modul 8 dan modul 9. Kalau waktunya mencukupi, kita juga diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada tidak dimengerti. Nah, saya sudah kirim PowerPoint-nya. Semoga sudah dibaca sedikit-sedikit. Hari ini kita mempelajari tentang harga faktor produksi dan penentuan balas jasa faktor produksi. Dengan mempelajari modul 7 ini diharapkan nanti mahasiswa dapat mengerti penentuan harga pokok produksi perusahaan di pasar input dan di pasar output. Kemudian diharapkan juga bisa mengerti penentuan balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Sebentar. Dulu. Langsung kita masuk ke kegiatan belajar 1. Kita lihat, misalkan ada sebuah perusahaan. Nah, kalau ada sebuah perusahaan berarti kan dia memproduksi barang. Kalau memproduksi barang, dia membutuhkan apa? Pasti dia membutuhkan input. Input itu apa saja? Mulai dari modal, uangnya, kemudian tanah untuk membangun perusahaannya, biasanya masuk kapital, kemudian bahan bakunya, dan tenaga kerja. Nah, semua ini disebut sebagai input perusahaan. Kalau sudah ada input diolah di dalam perusahaan, maka perusahaan akan menghasilkan apa? Betul, setelah dilakukan produksi dengan menggunakan input, perusahaan akan menghasilkan output. Output itu dapat berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Betul sekali Mbak Rita. Jadi di sini kita lihat ya, di dalam sebuah perusahaan, maka dia akan berhubungan dengan input, di mana dia harus membeli bahan baku. Kemudian dia akan menghasilkan output, di mana dia mendapatkan uang dari berjualan barang yang diproduksi tadi. Jadi di sini kita lihat perusahaan akan bermain di pasar input, yaitu pasar untuk membeli bahan baku, baik itu bahan baku berupa bahan real, tenaga kerja maupun modal, seperti misalnya kita pinjam di bank dan lain sebagainya. Nah, perusahaan nanti akan berhubungan dengan pasar input. Kemudian perusahaan juga akan berhubungan dengan pasar output di sini. Jadi di dalam perusahaan ini nanti akan berhubungan dengan pasar input dan pasar output, di mana pasar input berhubungan dengan input-input perusahaan, kemudian output berhubungan dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, di sini kita lihat kemarin ada berapa struktur pasar? Ya, betul Mbak Rita. Di sini struktur pasar kemarin ada banyak kan? Kita lihat ada pasar persaingan tak sempurna, di mana persaingan tak sempurna ini dibagi menjadi monopoli, monopsoni, dan oligopoli. Masih ada yang ingat pasar monopoli itu seperti apa? Pasar monopoli yaitu penjual satu, pembelinya banyak. Betul, jadi hanya ada satu penjual, hanya ada satu produsen, sementara yang beli banyak. Kalau monopsoni imbang. Ada jawaban lain? Monopsoni
Monopsoni itu apa? Penjual beberapa, pembeli banyak. Ada yang lain monopsoni. Jadi kita lihat kalau imbang, banyak penjual banyak pembeli, dia masuk di persaingan sempurna ya. Kalau persaingan tak sempurna itu monopoli, satu penjual banyak pembeli. Kalau monopsoni, banyak penjual hanya satu pembeli. Betul, kebalikannya. Jadi kalau monopoli yang banyak pembeli, kalau monopoli yang banyak pembelinya. Kalau monopsoni yang banyak penjualnya. Contohnya apa monopsoni? Misalkan pabrik gudang garam di Kediri, kan cuma satu pabriknya. Sementara yang petani tembakaunya sekediri petani tembakau semua. Maka perusahaan gudang garam ini menjadi perusahaan yang monopsoni terhadap petani tembakau. Untuk pasar, kira-kira untuk pasar apa? Input atau output? Input. Sip. Betul sekali Mbak Munifa dan Mbak Rita. Kalau oligopoli, internet Kalau oligopoli, halo? Betul. Jadi kalau oligopoli itu ada beberapa penjual tapi tidak banyak, dan mereka itu berkolusi. Jadi mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Misalkan kalau di Indonesia itu nomor HP, apa sih istilahnya, provider. Kan ada Telkomsel, kemudian Indosat, yang satunya lagi XL. Nah, berarti kan cuma ada tiga provider di Indonesia. Misalkan ya cuma ada 3 itu. Nah, yang beli kan banyak orang se-Indonesia, padahal yang menyediakan cuma 3. Telkomsel pakai Simpati, kemudian Indosat, IM3, sama XL. Nah, cuma 3, dan mereka saling mempengaruhi antara penjual satu dengan penjual yang lain. Kalau misalkan Simpati menurunkan harga, IM3 menurunkan harga, XL menurunkan harga juga, misalkan begitu. Nah, kemudian ini ditanya Mbak Munifa, barang substitusi termasuk atau tidak? Ini barang apa Mbak? Untuk barang yang mana? Maksudnya barang pasar oligopoli, apakah bisa barang substitusi? Kira-kira bisa atau tidak? Yang pasti cirinya barangnya ini bisa heterogen atau homogen selama terjadi trade off antara barang yang satu dengan selama terjadi hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Gitu. Nah, kemudian di sini kan ada banyak pasar ya, ada persaingan sempurna, persaingan tak sempurna, kemudian ada monopolistik. Padahal tadi kita lihat perusahaan itu ada pasar input dan pasar output. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kira-kira mungkin enggak pasar inputnya persaingan sempurna, pasar outputnya monopoli, atau kebalikan, pasar inputnya monopsoni, pasar outputnya persaingan sempurna? Mungkin enggak? Atau harus dua-duanya, monopoli ya monopoli, persaingan sempurna ya persaingan sempurna, atau harus seperti itu? Kira-kira bisa tidak sebuah perusahaan menghadapi 2 macam pasar? Bisa. Kenapa Mbak Munifa? Coba kita lihat. Saya call ya Mbak, saya jarang call nih kalau di ekonomi mikro. Kalau di sosiologi call terus.
Halo Mbak Munifa, belum masuk ya? Oh, tidak bisa. Oke, silakan diketik saja kalau begitu Mbak Munifa. Kira-kira kenapa bisa sebuah perusahaan menghadapi dua macam pasar? Atau ada yang mau menjawab? Mbak Nia Kasnia, Mbak Rita, Mbak Siti Rahayu atau Mbak Esti, Mbak Sundari mau menjawab? Kira-kira mungkin nggak suatu perusahaan menghadapi dua macam pasar, input dan output? Oke, betul. Silakan saya mengulangi pertanyaan untuk Mbak Rita, sementara Mbak Munifa tetap menjawab. Mengerti? Tadi kan ada banyak macam pasar, ada persaingan sempurna, monopoli, dan monopsoni. Nah, apakah mungkin suatu perusahaan menghadapi dua macam pasar yang berbeda untuk pasar input dan pasar output? Di sini Mbak Munifa menjawab bisa. Contohnya adalah pabrik rokok. Seperti apa pabrik rokok Mbak Munifa? Pabrik rokok